Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Dan sebaliknya, bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan mood, badan kurang segar dan kepala pusing. Karena itu, kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu antara 6 hingga 8 jam sehari dengan menyempatkan tidur qailullah, tidur sebentar di siang hari. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-23. Namun meskipun tidur itu merupakan rahmat dari Allah, ternyata ada beberapa waktu yang sebenarnya tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, supaya jangan tidur di waktu-waktu tertentu. Dan anjuran tersebut ternyata sejalan juga dengan ilmu medis dan kesehatan. Lantas di waktu-waktu apa sajakah itu? Dan berikut ini akan saya sampaikan waktu-waktu yang dilarang untuk tidur menurut ilmu medis dan juga Islam. Yang pertama adalah tidur saat setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habaib Zain bin Smith, tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Mengenai hal ini pun Ibnu Qayyim juga pernah berkata, ada 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, yaitu tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Lalu yang kedua adalah tidur sepanjang hari. Tidak baik buat kita jika tidur sepanjang hari,
kecuali sedang dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan badan kita untuk beraktivitas, seperti misalnya sedang sakit. Terlalu banyak tidur juga tidak dianjurkan dalam Islam dan hukumnya pun makruh. Banyak tidur dapat mengubah hati yang menimbulkan sifat malas serta bisa mengganggu kesehatan tubuh. Yang ketiga adalah tidur setelah makan. Jika sesudah makan kemudian kita langsung tidur, maka proses pencernaan di dalam tubuh kita menjadi tidak berjalan dengan optimal. Hal ini akan menyebabkan ketidaksempurnaan proses pencernaan di lambung kita, sehingga tidur setelah makan dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti misalnya GERD. Yang keempat adalah tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meski para ulama menghukumi hadis tersebut sebagai hadis dhaif, namun hadis di atas masih relevan dalam konteks fadlail al-a'mal, yaitu perbuatan keutamaan. Mengenai hal ini ada sebuah kisah. Pernah ada seseorang yang menyaksikan penjelasan salah satu ulama yang waktu itu sedang menyampaikan tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan berisiko menjadikan pelakunya sebagai orang yang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya tampak terlelap hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Setelah terbangun, ia langsung bergegas ke rumah ulama tadi untuk komplain. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihatlah aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Ulama tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan. Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Maka orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan sang ulama tersebut dengan penuh rasa malu. Dikutip dari kitab Habib Zain bin Smith, Fawaid Al-Mukhtarah. Yang kelima adalah tidur sebelum sholat isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap, seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena akan berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur, dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya karena akan mendorong untuk begadang
dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa menghindari waktu-waktu yang dilarang tersebut dan tidurlah secukupnya di waktu-waktu yang dianjurkan oleh agama kita. Lalu waktu seperti apakah yang dianjurkan dalam Islam untuk kita tidur? Waktu tidur yang dianjurkan oleh syara' adalah tidur di waktu qailullah. Dalam hadis dijelaskan, tidurlah qailullah atau siang hari kalian. Sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailullah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailullah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti fungsi utama tidur qailullah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyamul lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tidur qailullah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Selain itu, syara' menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian atau waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 10 hingga 11. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang diajarkan oleh syara' bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas semalam suntuk. Maka dalam kondisi demikian, waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.